Intinya kita merasa nama baik kita tercemar. Panjang urusannya nanti, aduh. Capek ada di penjara nggak enak. Saya mah udah biasa, saya sering dihina-hina sama orang. Sikap kukuh motivator kondang Mario Teguh yang tak mau mengakui Aryo Kiswinar sebagai anak kandungnya sepertinya sulit digubris. Bahkan siapa saja yang ikut terlibat menyebarkan pengakuan Aryo langsung diresponnya dengan tindakan hukum berupa somasi. Presenter Deddy Kobusyar, Kumkum Teguh, adik perempuannya, hingga Aryo sudah disomasinya karena dianggap telah merusak nama baiknya. Saat isu panas pengakuan Aryo terus menggerus mendegradasi marwahnya sebagai motivator, sang pemilik salam super itu sempat menepi dari aktivitas memposting kata-kata bijaknya. Tapi baru-baru ini muncul postingan mengejutkan dari akun Instagramnya. Dalam postingan tersebut, ia menunjukkan kemiripan fotonya saat masih berusia 35 tahun dengan Marco putra pertama yang kini berusia 16 tahun hasil pernikahan keduanya dengan Lina Teguh. Pada postingan itu, ia memberi penggalan kalimat keterangan sebagai berikut. Foto saya saat berusia 35 tahun dan Marco saat 16 tahun. Marco bukan hanya mirip wajah dan form tubuhnya, tapi juga kualitas-kualitas mental yang terkadang mencengangkan Ibu Lina dan saya tentang kemiripannya dengan saya. Dua kalimat di atas kuat diduga sebagai sindiran untuk Aryo Kiswinar yang dianggapnya tak mirip baik dari segi postur tubuh maupun perilaku daripada dengan Marco. Bahkan ia terkesan merendahkan kualitas mental Aryo. Banjir komentar pedas muncul setelah salah satu netizen berhasil memposting bukti foto croppingan yang diunggah Mario di Instagram itu. Dalam postingan tersebut, ternyata asli foto tersebut menunjukkan kebersamaan Mario dengan Aryo saat masih kecil. Namun Aryo sengaja dibuang Mario untuk menunjukkan kemiripannya dengan Marco. Saat mengetahui postingan tersebut, rupanya kesabaran mantan istri pertamanya Nyonya Aryani telah habis. Jika sebelumnya ia diam meski dituding telah berselingkuh saat masih menjadi istri sahnya dengan menuding Aryo sebagai anak hasil hubungan dengan Mr. X yang ditayangkan secara live di sebuah stasiun televisi. Kemarin, melalui pengacaranya dalam jumpa pers di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, ia ungkapkan gumpalan kekecewaan itu di hadapan awak media. Akta perkawinan ayah ibunya ada. Akta perceraiannya ada, kawinnya di sini, cerainya di sini, lahirnya di sini. Akta lahirnya ada? Clear. Dia bilang, Om Ferry, ayah saya kan tidak ambil ibu saya di pinggir jalan. Kok bisa dicemarin kayak begitu? Saya tidak mau cari sensasi. Ini nggak ada niatan saya untuk mau memeras ketua. No. Di momen itu pula, pengacaranya malah menuding balik jika Lina Susantola yang menjadi musabab keretakan hubungan Aryani dan Mario Teguh. Bahkan Aryani berencana akan mensomasi balik mantan suaminya itu karena telah menudingnya selingkuh, menuding Aryo anak Mr. X, hingga tindakan KDRT di masa lalu. Kita melakukan somasi balik, ya. Kita melakukan somasi balik. Intinya, kita merasa nama baik kita tercemar. Dengan adanya tidak mengakui keabsahan anak, ada nama yang disisipkan dari nama Mr. X itu semua hanya karangan hayalan seorang Mario Teguh. Jadi tidak super. Ya, nah, akhirnya kita menempuh dengan cara-cara golden ways. Bagaimana caranya? Kita minta dia untuk membuktikan. Kita minta dia untuk melakukan permintaan maaf karena tindakannya itu sudah mencederai harkat dan martabat kehormatan Aryo Kiswinar dan Aryani Sunarto, mantan istrinya. Saya datang ke sini hanya untuk meluruskan hal yang tidak benar dan saya minta pengakuan dari ayah kandung saya sendiri.
Ya, entah sekelam apa masa lalu Mario dan Aryani, hingga keduanya seakan begitu sulit untuk berdamai. Entah sebenci apa Mario terhadap mantan istrinya, hingga begitu sulit mengakui Aryo sebagai anak kandungnya. Atau sesulit apa orang dengan kehebatan kata-kata motivasinya untuk sekedar memberi kasih sayang terhadap seorang anak, meski diakuinya bukan anak biologisnya. Bukankah Aryo juga pernah dekat dan hidup bersamanya? Mungkinkah ada tembok penghalang untuk kembalinya sang Mario jauh sebelum setenar saat ini? Ada wanita lain di dalam kehidupan Pak Mario. Ada setrika yang melayang pada waktu bertengkar yang dilakukan oleh Pak Mario. Kalau yang saya tahu ya ini bukan kata-kata saya. Saya ini mengutip kata tante saya, memang dibatasin hubungannya. Ya either anaknya atau bukan anaknya, ya apa salahnya sih ya untuk berbuat baikan seorang, ya beliau lah, beliau lebih ngerti dari saya lah, beliau lebih pengalaman dari saya. Nah, kita kasih batas waktu sampai dengan tanggal 29 September. Apabila dari tenggang waktu sekarang sampai dengan 29 September tidak juga menggenapi tuntutan kita, tanggal 30 hari Jumat kita akan datang ke SPK Polda Metro Jaya membuat laporan polisi. Oke. Dan selesai ya? iya, pokoknya untuk super. Super luar biasa. Setrika itu melayang melewati Ini wajah. kenapa obsesinya jadi prolog ya? Ya nggak ngerti. Gitu. Kan tadi kan bapak pengacara itu. Iya, kan ikut tapi gitu. luar biasa loh, Bapak luar biasa. Tadi aku ngantuk deh, sekarang jadi semangat dengerinnya ya kan? Bagaimana pernikahan Bapak Mario Teguh yang super. Super. Gitu ya. Memang perseteruan Mario Teguh dengan Aryo Kiswinar Aryo ini Kiswinar, memang ya. lagi ramai dibicarakan ya. Memang sepertinya karena ada statement-statement yang akhirnya membuat tersinggung dan yang lainnya. Dan akhirnya takut juga. Akhirnya salah membuat statement somasi. Gitu Ya ya. kan? Jadi kita nggak boleh Jadi salah sebenarnya ngomong. lebih baik itu kalau diketok aja rumahnya, ngobrolnya di rumah aja. Kan jadi menghindari somasi, bener nggak sih? Betul juga sih. Ya, tapi kalau seandainya tidak ada yang mau melunak, tidak ada yang mau menengahkan, ya susah juga. Itu kan dibalik ke individunya masing-masing. Jadi Iya. yang dibilang orang super juga sama juga dengan kita. Mereka juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, ya kan? Jadi Betul ada baiknya sekali. kita tidak menghakimi orang lain. Bapak Karena mulai gini, bijak loh. Karena gini, Kita kenapa bikin sih acara mulai lagi. bijak? Coba keluarin kata-kata bijaknya lagi. Jadi gini, oh enggak, kata-kata bijak kan ini kan sebuah kebetulan, hanya skrip aja ya. Saya sih orangnya biasa Asik, aja. asik. Jadi ya, saya punya cerita, Iya. sedikit cerita. Sorry durasi, ini berita penting karena ini adalah gosip. Jadi ada salah satu di salah satu tulisan gitu ya, misalnya ketika salah ngomong itu kita dilaporkan ke kepolisian, pencemaran, terus disuruh klarifikasi ngomong ini ngomong itu. Hey, halusinasi itu harus penting, iya kan? Ketika masuk ke dunia entertain, apalagi ngutak-ngatik artis, kalau kagak mau dikutik, ya nggak usah muncul jadi artis. Gitu ya. Iya kan? Jadi udah harus siap. Nah, infotainment itu kan tugasnya adalah menyiarkan. Ya kalau nggak ngerasa ya tinggal klarifikasi, Selesai. Jadi Iya nggak kan? perlu diem. Nggak perlu Kalau yang diam. diem-diem gitu nggak boleh. Harusnya Ya, lu- ngomong. Dengan minum obat tidur di rumah yang lama deh boboknya ya. Oke, pokoknya ini no mention ya. Jadi no lapor, please no mention. Jadi no lapor. Kenapa itu? Ini tidak ada kaitannya, tapi ada sebuah cerita yang mencoba ingin menunggangi ketenaran seseorang. Kayaknya pemirsa di rumah udah mulai curiga nih ya. Kira-kira cerita siapa sih Jadi, sebenarnya? Nah, ini cerita yang ibaratnya pokoknya saya tidak mau berkomentar apapun, nanti dia ngetop lagi ya. Oke, baik. Jadi kalau mau ngetop jangan rese. Bersama saya Ruben Onsu. Dan saya Vivian. Kita berdua sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru dan menarik dari dunia selebriti ya, dengan tegas, lugas dalam obrolan seputar selebriti. Obsesi. Oke pemirsa, berikut ini nih juga ada perkembangan baru dari kasus Gatot Brajamusti yang kabarnya status hukum Gatot sudah resmi ditetapkan sebagai pengedar dan Reza Artamevia sebagai pecandu narkoba. Kira-kira seperti apakah kebenaran kabar ini? Saksikan saat lagi, tetap di Obses. Obses.